have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kami bisa kembali menyapa Anda, tentunya melalui program kesayangan Anda di Nusantara TV. Ini dia Merah Putih. Saya Doni The Kaiser, berterima kasih Anda menyaksikan program Merah Putih. Selain melalui Nusantara TV, saksikan juga siaran kami live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada pertanyaan, komentar, silahkan tuliskan di kolom komen di channel YouTube kami. Ya pemirsa, malam ini kita akan membahas sesuatu seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, seruan yang menggema dalam pidatonya di panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhiri tragedi kemanusiaan di Gaza. Akui hak hidup dua bangsa. Artinya kita bicara dua bangsa berarti two-state solution. Presiden menyampaikan itu, menyuarakan dukungannya terhadap solusi dua negara dengan syarat Israel harus lebih dulu mengakui Palestina. Malam ini mari sama-sama kita berdiskusi terkait dengan apa yang disampaikan oleh kepala negara kita itu. Tentunya kami sudah menghadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam Merah Putih edisi malam hari ini. Saya perkenalkan, sudah hadir bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya, beliau adalah pengamat komunikasi politik sekaligus guru saya, ini beneran, ini dosen saya, ya. Saya memanggilnya dengan Bunda, Profesor Lely Aryani. Apa kabar, Bun? Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof ya? Dan para yang hadir di sini ya, para pemirsa sebenarnya ya. Iya. Terima kasih sudah bersama kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Prof Lely? Ya, jadi Prof Lely ini juga aktivitasnya banyak ya, selain guru besar, beliau juga dewan pakar di IPSA, Indonesian Professional Speakers Association, yang kebetulan malam ini juga teman-teman dari IPSA banyak hadir ya. Boleh tepuk tangan buat teman-teman. Teman-teman semua ya. Oke, kemudian di sebelah kanan, ini sebenarnya Duta Besar Timur Tengah. Amin. Sahabat saya yang luar biasa, Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Mas Hasib, apa kabar? Baik, Bang Doni. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bersama kami. Baik, kita kasih tepuk tangan buat Mas Hasib. Dan kami juga sudah menghadirkan dua narasumber kita yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama, aktivis pro-Palestina yang saat ini jauh dari tanah air, berada ribuan kilometer dari Jakarta. Kita sapa, ada Wanda Hamidah. Mbak Wanda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Posisi di mana sekarang, Mbak Wanda? Masih stranded di Portopalo, Sisilia, Italia. Sisilia. Insya Sampai Allah, berapa lama? ini udah hari ke-6 Mm-hmm. dan mudah-mudahan ini cuaca lagi hari ini. Sebetulnya kemarin-kemarin panas dan bagus cuacanya. Cuma hari ini cuaca sedang buruk. Insya Allah besok kami lanjutkan perjalanan. Oke, siap. Mudah-mudahan lancar. Dan juga narasumber kita, wakil rakyat kita, anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh. Pak Soleh, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Pak Soleh, posisi lagi di mana? Saya baru pulang dari kantor. Waduh, luar biasa. Sudah Ya, kita ya. culik malam-malam Pak Soleh ya. Jangan lupa siapin kopi dulu Pak Soleh. Ya, siap. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kami. Sebelum mulai diskusi, mari sama-sama saya ajak Anda pemirsa, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat menghadiri secara langsung sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi titik awal momen bersejarah bagi Indonesia. Ya, setelah 10 tahun lamanya kehadiran Indonesia selalu diwakili oleh Menteri Luar Negeri.
Kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat hadir langsung. Dan ini akan menjadi titik awal momen bersejarah bagi Indonesia. Presiden Prabowo sendiri mendapatkan giliran ketiga menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut. Presiden Prabowo menyoroti bencana kemanusiaan di Gaza. Presiden mengatakan prioritas utama saat ini adalah mengakhiri perang dan perdamaian harus segera dicapai. Prabowo juga menekankan Indonesia akan mengakui Israel jika mereka mengakui kemerdekaan negara Palestina. KTT Palestina dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB ini bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara yang memberikan pengakuan terhadap negara Palestina, sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai. Dalam pidatonya tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya penghentian segera tragedi kemanusiaan di Gaza dan menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang abadi. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan agar dunia mengakui negara Palestina ini mendapatkan tepuk tangan meriah dari para kepala negara dan delegasi yang hadir. Peace, peace now, peace immediately. We need peace. Thank you very much. Peace immediately. Mari langsung kita mulai diskusi. Saya ke Mbak Wanda dulu yang paling jauh dari tanah air. Mbak Wanda, Presiden menyatakan Indonesia akan segera mengakui Israel selama Israel sudah mengakui Palestina. Komentarnya Mbak Wanda. Kalau buat saya nggak pada tempatnya pelaku kejahatan diakui ya. Berarti dengan mengakui pelaku kejahatan, ini kejahatannya bukan is not just criminal act biasa ya, ini genosida. You know what it means as genosida, seperti yang hari ini dibombardir Gaza, pembunuhan ratusan jurnalis, pembunuhan ratusan dokter, pembunuhan ratusan perawat, penghancuran hospital, bahkan politisi-politisi Israel mengatakan bahwa tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk rakyat Palestina untuk bernafas dan hidup gitu. Jadi saya rasa nggak pantas memberikan pengakuan terhadap pelaku genosida. Menurut pandangan saya nggak pantas pelaku genosida diberikan ruang untuk hidup di nggak cuma Palestina, di dunia. Ya, tapi bukankah itu salah satu bagian dari perjuangan diplomasi ketika kita ingin melihat Palestina merdeka, maka di satu sisi kita juga harus memberikan keamanan bagi Israel, begitu, Mbak Wanda? Ya, kamu ngomongnya agak ngaco kalau buat saya. Kenapa tuh? Kenapa begitu? Kenapa jadi Israel kok memberikan keamanan dari Israel? Ini nggak salah. Israel diapain sama Palestina memberikan keamanan di Israel? Aku agak nggak masuk otak ketika kamu bilang memberikan keamanan terhadap Israel. Keamanan harus diberikan kepada rakyat Palestina yang dari tahun mereka, dan gini, Palestina itu udah merdeka. Jadi mestinya kita udah tahu sejarah kita udah tahu bahwa Palestina salah satu negara yang menyokong kemerdekaan Indonesia. Dan kita udah tahu sejarah bahwa Palestina itu sudah merdeka. Diakui atau tidak diakui, mereka memenuhi syarat untuk menjadi negara merdeka. Jadi konyol kalau kita kembali ke belakang, mundur ke belakang seolah-olah Palestina belum merdeka. Palestina sudah merdeka, yang sekarang sedang dijajah, dirampas, dibunuh, rakyatnya, tanahnya diambil, dibombardir, dibumi hanguskan 100 kali, 1000 kali dari Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kenapa jadi kalian memberikan keamanan di Israel? Am I not hearing? Apa saya salah dengar?
pertanyaan kamu. Ya, namanya juga diplomasi kan. Kita tidak bicara hitam putih karena forum PBB kan forum diplomasi. Sebentar, saya tanya ke Pak Soleh dulu. Ketika Presiden menyampaikan itu di forum PBB, Pak Soleh, apakah harus atas persetujuan DPR atau itu bagian dari otoritas seorang kepala negara sebesar Indonesia? Pak Soleh. Pertama tentu DPR mengapresiasi atas ketegasan Pak Presiden di forum PBB. Ada dua hal yang harus digarisbawahi dari Pak Presiden. Pertama, bahwa secara umum Pak Presiden meminta secepat-cepatnya ada kedamaian di wilayah Timur Tengah, terutama di wilayah Gaza. Yang kedua, Pak Presiden memberikan sebuah solusi untuk mari kita diskusikan bersama di PBB. Karena memang penjajahan Israel terhadap Palestina ini kan sudah berlangsung puluh-puluh tahun. Ya. Tidak ada solusi sesungguhnya. Bukan tidak ada solusi, tidak ada kemauan, tidak ada will, terutama dari Israel yang disponsori utama dari Amerika. Dan hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Donald Trump, bahwa PBB tidak memiliki fungsi apa-apa terhadap perang yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini gagasan yang disampaikan oleh Pak Presiden merupakan sebuah lemparan kepada forum PBB, kira-kira dengan solusi memberikan kehidupan bagi warga Israel dengan aman dan juga memberikan kehidupan yang damai buat Palestina. Ya. Pak Presiden menyampaikan bahwa setiap suku, setiap agama, siapapun itu harus mendapatkan perlindungan hidup yang layak, yang damai. Kita menghargai misalkan protes Iran. Iran tidak menganggap bahwa Israel harus ada, karena memang itu tanah Palestina, Betul. Palestina, bukan tanah Israel. Wilayah Palestina itu adalah wilayah Palestina, tidak pernah ada di peta dunia juga dari awal kemerdekaan Palestina ada Yahudi di situ, ada di Israel. Tetapi hari ini kita harus realistis bahwa Israel juga sudah diakui, di mana forum PBB olahraga pun ikut, kemudian di KTT lain juga ikut. Ya. Nah, karena secara tidak langsung dunia sudah mengakui adanya Israel. Ya. Ini yang menjadi soal. Ya. Itu realitas politiknya ya, faktanya begitu ya Pak Soleh ya. Faktanya kan seperti itu. Kalau mengatakan bahwa hari ini kita sakit memang betul. Ya, artinya Tetapi statement Presiden Prabowo di forum internasional Anda dukung, Anda setuju? saya setuju. Oke, Insya tahan Allah dulu Pak DPR Soleh. setuju. Ini yang penting wakil rakyat kita sudah memberikan dukungan. Mas Hasib, Ya. posisi Indonesia sekarang kan artinya menjadi perhatian dunia. Bargaining position kita kan lebih oke lagi dibanding sebelumnya. Dengan pernyataan Presiden itu terhadap memperjuangkan Palestina, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, ini ada banyak hal yang harus disampaikan, bukan hanya disampaikan oleh Presiden, tapi yang sudah disampaikan oleh Mbak Wanda Hamidah atau mungkin juga oleh Pak Soleh? Pak Soleh. Ini kan juga harus menjadi satu kesatuan. Tapi kalau saya meresponnya begini, ini kan pernyataan yang utuh. Kalau saya hitung itu kurang lebih selama 20 menit. Kurang lebih ya. Ya, Saya menghitung 13 sampai 22:33, kurang lebih begitu. Belum lagi ditambah dengan misalkan yang forum sebelumnya, yaitu di forum KTT ya. Forum KTT itu dia lebih lama lagi. Berlangsungnya dari awal sampai akhir saya hitung itu kurang lebih 3 jam 17 menit. Dari awal Presiden Macron menyampaikan membuka forum sampai
akhir di ceritanya. Dan yang ketiga mungkin pertemuan-pertemuan yang sifatnya tadi diorganisir oleh Presiden Trump dengan negara-negara Islam dan Arab yang kita nggak dengar pernyataannya tapi ada pertemuannya. Yang ingin saya katakan apa? Sebenarnya ini kan butuh pemahaman yang utuh. Nggak bisa sepotong gitu. Nah tadi yang disampaikan oleh Mbak Hamidah dengan segala macam penghormatan kita kepada perjuangannya, kita doakan segera sampai dengan selamat dan punya makna di situ. Tapi tetap harus memahami sesuatu secara utuh. Minimal satu adalah teksnya yang utuh, yang kedua konteksnya. Ini kalau kita dalam ilmu tafsir, dalam ilmu teks, jangan hanya teksnya tapi juga konteksnya. Apa konteksnya? Adalah negara-negara di seluruh dunia. Dia tidak hanya Presiden tidak hanya bicara kepada orang-orang Arab atau orang-orang dunia Islam, juga berbicara dengan negara-negara yang justru menganggap Hamas yang masalah, justru menganggap Palestina yang masalah, justru menganggap orang Arab yang masalah misalkan. Itu ada di antara mereka-mereka itu. Nah oleh karena itu Presiden menyampaikan pesannya itu kurang lebih dalam kompleksitas hadirin seperti itu. Dengan latar belakang seperti itu. Nah oleh karena itu kalau kita baca dalam pemahaman seperti itu dan komparasi yang ada tadi, saya mengatakan yang dinyatakan oleh Presiden terutama tentang solusi dua negara itu adalah pernyataan yang paling utuh menurut saya, paling murni merepresentasikan tentang ide solusi dua negara yaitu Palestina dan Israel untuk sama-sama merdeka saling menghormati. Dengan melihat realitas yang ada sekarang ya. Dengan melihat realitas. Kenapa? Misalkan ya, compare dengan yang disampaikan oleh Presiden Macron. Presiden Macron itu susah